Kak, gimana sih cara membuat coding untuk hasil seperti ini? Oke, caranya gampang. Oke, kita close dulu ini. Kita pertama itu membuat kelas pasien. Oke, di kelas pasien, karena saya sudah membuat, jadi saya langsung jelaskan saja. Oke, di bagian sini kita membuat public class pasien. Nah, kemudian isi propertinya itu ada nama pasien, alamat pasien, gejala, antrian. Kemudian kita membuat konstruktor dari public pasien ini. Kita membuat isiannya dari atas ini sama seperti ini. Kemudian kita tambahkan this untuk setiap kelasnya. Oke, kemudian kita membuat metode fungsi. Di bagian metode fungsi ini kita ini untuk menampilkan di bagian main menu bagian sini. Nah, ini oke. Kemudian kita balik lagi ke kelas pasien. Nah, kemudian kita membuat metode fungsi ini untuk bagian antrian. Nanti akan ditampilkan juga di main menu. Oke, kemudian kita pergi ke bagian resep obat. Nah, di package resep obat ini, propertinya ada seperti ini. Kemudian kita tambahkan metode fungsi supaya tidak error. Kemudian kita membuat konstruktor. Itu dari public resep obat. Nah, ini kita ambil 4 dulu untuk string resep obat, penggunaan, dosis, dan INT jumlah obat. Nah, nanti sisa ini akan ditaruh di bawah-bawah sini. Nah, kemudian kita tambahkan this untuk setiap propertinya. Kemudian kita membuat metode fungsi detail dosis. Nah, ini untuk ditampilkan di bagian main menu nanti. Oke, kemudian selanjutnya kita menambahkan metode fungsi lagi untuk bagian boolean. Kita buat nama ini cek dosis. Kemudian kita membuat return ini untuk nanti perulangan di bagian main menu. Nah, setelah itu kita membuat metode harga obat. Nah, itu isiannya ini dari INT harga dan INT ini jumlah obat. Nah, ini. Nah, kita tambahkan total sama dengan harga dikali jumlah obat supaya nanti hasilnya sama. Oke, kemudian kita untuk menampilkan ini menggunakan sistem outprint untuk ditampilkan di main menu. Setelah itu kita membuat polymorphis. Nah, itu membuat kelas metode fungsi persetujuan, dan untuk ditampilkannya itu sistem outprint disetujui oleh. Kemudian setelah di resep obat, kita membuat kelas dokter. Untuk di bagian kelas dokter ini kita extend dulu dari resep obat karena ini adalah anakan dari kelas resep obat. Nah, isi propertinya itu kita buat seperti ini. Kalian mau ubah sendiri juga boleh. Kemudian kita membuat konstruktor. Nah, ini parameternya dari atas ini. Nah, setelah kita buat, ini nyampe tingkatan aja, nanti nomor HP ini kita bedakan di bawah sini. Kemudian kita ini deklarasiin properti sama dengan parameter. Oke, kemudian kita pemanggilan dari kelas resep obat itu kita ambil parameter resep obat, string penggunaan, string dosis, dan INT jumlah obat itu di bagian ini. Nah, ini 4 ini kita ambil, kita panggil di dokter. Oke, terus kita tambahkan metode super. Kemudian kita membuat metode inheritance. Kita tambahkan override. Kita membuat public string to string ini untuk dideklarasiin di bagian main menu. Ini kita tambahkan super to string karena di awal kita sudah membuat super. Kemudian kita membuat lagi metode boolean. Ini untuk perulangan tingkatan. Nanti akan ditampilkan di main menu. Kemudian kita membuat metode polymorphisme. Itu tambahkan override. Nah, kemudian kita membuat metode fungsi persetujuan. Ini untuk menampilkan dari bagian resep obat yang ini. Nah, disetujui oleh ini. Nanti di bagian di main menu kita akan tampilkan. Kemudian kita membuat kelas enkapsulasi. Nah, kenapa saya membuat nomor HP ini di enkapsulasi? Karena nomor HP ini merupakan privat. Jadi kita tambahkan enkapsulasi. Nah, selanjutnya kita membuat abstrak kelas untuk menu pembayaran. Nah, di bagian kerangkanya itu nanti kita tampilkan seperti ini aja. Nah, jika sudah dibuat, kita membuat kelas tunai atau transfer ini. Kemudian ini adalah implementasi dari kerangka menu pembayaran. Nah, setelah kita extend menu pembayaran, ini nanti akan
otomatis terbuat seperti ini. Kita tinggal menambahkan output sistem outprint ini total keseluruhan untuk ditampilkan di main menu. Kemudian di bagian ini kita membuat keluaran uang kembali sama dengan jumlah uang dikurang total. Ini untuk ditampilkan di main menu. Dan kemudian sistem outprint ini kita hanya mengedit karena dari awal sudah ada. Kemudian di bagian main menu ini kita import rumah sakit. Nah, fungsi bintang di sini ini adalah untuk menampilkan dari kelas-kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita buat instansiasi objek dari kelas pasien. Nah, P ini adalah variabel kelas pasien. Nah, ini adalah parameter dari kelas pasien ini. Sebentar. Nah, isian dari ini. Kemudian di bagian dokter ini sama, kita isi aja dari yang ini kita sudah buat tadi ini. Nah, untuk bagian resep obat itu sama, isiannya masih. Nah, tunai atau transfer ini adalah abstrak kelasnya. Kemudian ini adalah cara mengakses abstraksi dari pembayaran di tunai atau transfer ini. Kita tampilkan saja, kemudian kita namain namanya, nama RS-nya. Kemudian P ini adalah variabel, kemudian kita tambahkan detail pasien. Kemudian kita tambahkan metode string pendaftaran menggunakan if else. Jika Anda mengetikkan, nah ini ya begini. Jika Anda mengetikkan 1 sampai berapapun, ini nanti akan tertulis Anda sudah mendaftar. Silakan menunggu. Dan jika kita tidak menuliskan apapun atau kita menuliskan 0, kita hasilnya akan Anda belum mendaftar. Nah, ini untuk menampilkan output bagian pendaftaran. Kemudian cara untuk mengakses instansi metode di dokter itu kita tampilkan sistem outprint. D toString ini adalah D ini variabel, toString ini di bagian ini. Nah, ini untuk menampilkan ini. Kemudian untuk cara mengakses instansi metode enkapsulasinya yang di bagian setter itu kita menggunakan variabel D, kemudian set nomor HP itu dari sini. Kemudian untuk mengakses instansi metode bagian getter kita tampilkan menggunakan sistem outprint. Kemudian untuk cara mengakses instansi metode di dokter kita buat string perawatan, kemudian kita menggunakan if else. Nah, jika bernilai benar kita akan ditampilkan sakit biasa, beli obat dan boleh pulang. Nah, jika tingkatan 2 akan ditampilkan seperti ini, kemudian jika tingkatan 3 akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini tingkatan-tingkatan ini kita tampilkannya di bagian sini. Nah, di bagian dokter. Kemudian kita tampilkan sistem outprint keterangan ini. Kemudian cara mengakses instansi metode di resep obat ini kita panggil variabel RO. Kemudian detail dosis ini didapat dari ini ya, dari sini. Kemudian kita buat variabel string dosis. Jika dosis bernilai benar, maka akan ditampilkan seperti ini. Kemudian jika jumlah dosis berisikan 2, maka akan ditampilkan seperti ini. Kemudian jika jumlah dosisnya itu bagian 3, akan ditampilkan seperti ini. Kemudian kita tampilkan menggunakan sistem outprint keterangan dosis plus dosis ini. Kemudian untuk cara mengakses instansi metode polimorfisme, kita panggil variabel RO, kemudian kita buat persetujuan. Nah, ini RO sama dengan D ini adalah resep obat, itu sama dengan dokter. Kemudian kita buat variabel D itu dokter, titik persetujuan. Kemudian kita membuat instansiasi metode di resep obat. Nah, ini variabel resep obat, itu di bagian harga obat di resep obat ini. Nah, ini harga obat. Nah, kita INT ini kita isi ini untuk harganya. Kemudian cara mengakses abstraksi dari pembayaran di tunai atau transfer, kita panggil variabel T, kemudian kita titik panggil total keseluruhan ini di bagian ini. Nah, ini
Kemudian ini adalah isi dari parameter yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini di bagian total biaya kita isi parameternya seperti ini. Nah, seperti itu cukup. Kita akan run. Nah, ini hasilnya sama ya, karena saya tidak apa-apakan. Nah, sekian saja video dari saya. Kalau nggak menolong ya nggak apa-apa.